Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah topik yang rasanya makin hari makin panas ya dibicarakan. Penuh perdebatan sengit tapi juga bikin penasaran banget. Potensi resiko dari kecerdasan mesin atau AI. Anda sudah berbagi sumber yang menarik banget. Bab 11 dari buku Jeff Hawkins, A Thousand Brains. Judulnya juga langsung to the point. Risiko eksistensial dari kecerdasan mesin. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir gimana pandangan orang soal AI ini bisa berubah drastis dan cepat banget gitu. Dulu mungkin beberapa puluh tahun lalu AI itu kayak fiksi ilmiah aja lah ya, bidang riset yang mungkin nggak akan beneran jadi. Sekarang justru kebalikannya, sebagian orang termasuk tokoh-tokoh penting malah lihat AI ini sebagai wah bisa jadi ancaman terbesar buat kelangsungan hidup manusia. Nah, Jeff Hawkins lewat bukunya ini dia nawarin sudut pandang yang cukup beda. Akarnya dari pemahaman dia soal cara kerja otak kita, otak manusia. Coba yuk kita urai bareng argumennya. Kekhawatiran pertama nih, yang paling sering kita dengar dan dibahas juga sama Hawkins di bab ini, itu soal ledakan kecerdasan, intelligence explosion. Anda pasti pernah dengar lah ya skenario ini. Idenya kan kurang lebih gini. Kita, manusia, bikin AI yang lebih pintar dari kita. Terus, karena AI ini lebih pinter, dia bisa dong ngerancang AI generasi berikutnya yang wah jauh lebih pinter lagi. Dan proses ini ngulang terus, makin cepat kayak bola salju, eksponensial gitu. Sampai akhirnya kecerdasan mesin ini melampaui kita jauh banget. Ibaratnya kita dibandingin sama semut lah, kita udah nggak bisa paham apalagi ngendaliin mereka. Konsekuensinya, ya skenario terburuknya, mereka anggap kita nggak guna, ngabisin sumber daya, atau malah jadiin kita peliharaan. Atau disingkirin gitu aja. Ngeri juga ya bayanginnya. Iya, narasi itu kuat banget memang. Dan sering diulang-ulang. Tapi, nah, disinilah Hawkins ngasih perspektif yang agak menenangkan. Dasarnya, ya dari teori dia soal gimana kecerdasan, baik biologis atau buatan, itu sebetulnya kerja. Yang paling menarik tuh, penekanannya dia bahwa kecerdasan sejati, kemampuan buat paham dan bikin model dunia, itu butuh proses belajar. Belajar aktif lewat interaksi sama dunia itu. Dan belajar itu, kata Hawkins, ya butuh waktu. Bahkan buat komputer super cepat sekalipun. Butuh waktu. Bukannya komputer bisa proses informasi jutaan kali lebih cepat dari otak kita? Kok bisa ada hambatan? Di mana letaknya? Hambatan utamanya ada di dunia fisik itu sendiri, sama sifat dasar pengetahuan. Banyak banget pengetahuan penting soal dunia fisika kerja gimana. Material sifatnya apa, makhluk hidup interaksinya gimana, itu cuma bisa didapat lewat observasi langsung atau eksperimen di dunia nyata. Dan dunia nyata itu kan punya batas kecepatan sendiri. Contohnya nih, nemuin planet baru di luar tata surya. Kita bisa aja punya komputer super pinter, tapi ya tetap aja butuh teleskop yang lebih canggih, butuh waktu tahunan ngumpulin data cahaya dari bintang jauh itu. Komputer nggak bisa bikin fotonya datang lebih cepat kan? Oh iya bener juga ya. Atau contoh lain yang lebih gampang, belajar nerbangin helikopter. Bisa sih simulasi, tapi jago benerannya ya butuh jam terbang. Ngerasain respon fisik mesinnya, hadapin kondisi nggak terduga. Atau jadi ahli bikin chip semikonduktor. Itu perlu pengalaman praktek bertahun-tahun di pabriknya. Intinya, banyak pengetahuan penting itu grounded, terikat sama realitas fisik. Proses sebab akibat di dunia nyata itu nggak bisa dipercepat seenaknya cuma modal komputasi kenceng. Makanya Hawkins bilang, gagasan kecerdasan bisa meledak gitu aja dalam hitungan hari atau minggu, terus tiba-tiba ngalahin semua pemahaman manusia. Itu kayaknya ngabaikan bottleneck penting ini, proses belajar dari pengalaman. Kita nggak bisa cuma upload pemahaman mendalam soal dunia ke AI. Pemahaman itu harus dibangun lewat interaksi, dan interaksi itu ya butuh waktu. Oke. Ini argumen yang menarik sih. Jadi batasan fisika sama kebutuhan belajar dari dunia nyata itu jadi kayak rem alami gitu ya buat potensi ledakan kecerdasan yang nggak terkendali. Agak lega dengernya. Tapi kalaupun kecerdasannya nggak meledak tiba-tiba, kan ada kekhawatiran gede kedua nih yang juga sering banget diangkat. Masalah ketidakselarasan tujuan. Goal misalignment. Nah, ini skenario yang mungkin lebih terkenal lagi, yang paperclip maximizer itu. Coba bayangin deh, kita kasih AI super cerdas tugas yang kelihatannya sepele banget. Misalnya, bikin penjepit kertas sebanyak mungkin. Nah, karena AI ini super cerdas dan katakanlah super literal, dia mungkin bakal ngejar tujuan itu tanpa henti. Efisien banget, sampai akhirnya ngubah semua atom di bumi
termasuk badan kita jadi penjepit kertas. Terus pas kita coba stop, udah dong, dia cuek aja. Karena perintah awal tadi jadi satu-satunya tujuan dia. Senario ini kan sering dipakai buat gambarin bahaya AI yang tujuannya nggak pas sama nilai atau keinginan kita. Secara intuisi kayaknya masuk akal ya, kalau AI super literal bisa bahaya. Apa nih kelemahan logika itu menurut Hawkins? Nah, Hawkins lagi-lagi coba bongkar asumsi di balik skenario serem ini. Poin kuncinya, dan ini mungkin salah satu kontribusi penting dari kerangka pikir dia, adalah pemisahan fundamental antara kecerdasan sama tujuan atau motivasi. Kecerdasan itu kan kemampuan belajar dan bikin model dunia. Kalau tujuan atau motivasi, kayak dorongan buat bertahan hidup, cari makan, berkuasa, itu pada manusia dan hewan datangnya dari bagian otak yang lebih tua secara evolusi, yang sering disebut Hawkins otak lama. Bagian otak ini, yang ngatur dorongan dasar sampai emosi kita, itu terpisah dari neokorteks, tempat kecerdasan dan model dunia kita berada. Mesin yang cerdas, menurut Hawkins, yang nggak otomatis punya tujuan atau motivasi bawaan kayak makhluk biologis. Kecerdasan itu cuma kemampuan modelin dan prediksi aja. Tujuan itu harus dikasih atau dirancang secara sengaja ke dalam sistem AI sama pembuatnya. Nah, dari sini muncul pertanyaan penting yang diajuin Hawkins. Kenapa coba kita, sebagai perancang, bakal bikin AI super cerdas yang cuma nurut sama perintah pertama, terus ngabaikin semua perintah berikutnya, termasuk perintah buat berhenti atau ganti tujuan? Iya juga ya, kedengarannya kayak desain yang jelek banget dan ceroboh gitu. Persis. Analoginya kayak kita bikin mobil otonom, terus pas kita masukin tujuan di GPS, pintunya langsung kekunci, setir sama remnya nggak fungsi, terus mobilnya jalan terus aja ke tujuan awal, bodo amat sama kondisi jalan. Kan nggak ada sistem kompleks yang dirancang sebodoh itu. Kita pasti bakal bikin mekanisme keamanan kan? Kemampuan buat update tujuan, tombol berhenti darurat, macam-macam lah. Jadi, skenario paperclip maximizer ini asumsiin tingkat kecerobohan desain yang luar biasa dari kita manusianya. Lagian, asumsi bahwa satu AI sendirian bisa diam-diam ngambil alih semua sumber daya di planet ini buat bikin penjepit kertas sambil barengan nyegah seluruh umat manusia buat ngentiin dia, itu juga secara praktis susah banget dibayangin. Perlu level kontrol global yang hampir mustahil dicapai tanpa ketahuan. Mungkin aja skenario kayak gitu bisa kejadian kalau kita sengaja ngasih AI itu kontrol penuh ke infrastruktur vital global, misalnya sistem senjata nuklir atau jaringan energi. Tapi kan itu balik lagi ke keputusan desain dan implementasi kita, bukan sifat jahat yang tiba-tiba muncul dari AI itu sendiri karena dia pintar. Risikonya datang dari gimana kita milih buat pakai dan ngintegrasiin teknologi ini, bukan dari mesinnya yang tiba-tiba berubah jadi jahat. Pemisahan antara kecerdasan sebagai alat modelin dunia sama motivasi sebagai dorongan yang dirancang ini emang penting banget ya. Rasanya banyak ketakutan kita tuh mungkin nyampur adukin dua hal ini tanpa sadar. Kita bayangin mesin super pinter itu otomatis punya dorongan jahat atau tujuan aneh kayak di film. Hawkins misahinnya tegas. Ini bawa kita ke analogi lain yang juga sering dipakai buat gambarin resiko AI, yaitu perbandingan sama pengalaman kolonisasi. Kan sering dibilang tuh, lihat aja sejarah manusia. Bangsa Eropa datang ke benua lain bawa teknologi lebih unggul, kapal, senjata api. Mereka mungkin awalnya nggak niat jahat gimana gitu. Tapi ya superioritas teknologi mereka ujung-ujungnya bikin dominasi, penyingkiran, bahkan kepunahan banyak penduduk asli. Nah, pertanyaannya jangan-jangan AI super cerdas dengan teknologi kognitifnya yang superior bahkan ngelakuin hal yang sama ke kita, manusia pribumi di planet ini. Lagi nih ke pemisahan antara kecerdasan dan motivasi tadi, Hawkins nunjukin kelemahan mendasar dari perbandingan ini. Kalau kita lihat lebih dalam sejarah kolonialisme, ya emang kehancuran budaya dan populasi asli itu difasilitasi teknologi. Tapi pendorong utamanya itu bukan kecerdasan atau teknologi itu sendiri, tapi motivasi yang datang dari otak lama para penjajah. Serakah sama sumber daya, pengen berkuasa, pengen dominasi, merasa ras atau budayanya lebih unggul. Ini kan dorongan biologis dan sosial yang manusiawi banget, akar dari evolusi kita. Jadi dorongannya yang masalah, bukan teknologinya. Iya, kecerdasan dalam bentuk kemampuan teknologi itu cuma alat aja yang dipakai buat capai tujuan-tujuan yang dimotivasi dorongan primitif tadi. Kecerdasan itu sendiri, kata Hawkins, pada dasarnya nggak agresif.
Mesin AI yang cerdas, kecuali kita sengaja nanemin dorongan kayak serakah atau pengen berkuasa ke dalamnya, dan susah ngebayangin kenapa kita mau ngelakuin itu, ya nggak bakal otomatis punya motivasi ala manusia ini. Malah ironisnya, seperti yang ditunjukin Hawkins, pembunuh terbesar penduduk asli di era kolonialisme itu seringnya bukan senjata penjajah langsung, tapi penyakit nular, kayak cacar atau campak, yang mereka bawa tanpa sengaja. Penyakit ini kan disebabkan organisme simpel banget, virus dan bakteri, yang sama sekali nggak punya kecerdasan canggih. Mereka cuma punya dorongan biologis dasar, replikasi sebanyak mungkin di inang baru. Jadi, dalam tragedi kolonialisme, justru organisme simpel dengan dorongan replikasi tak terkendali, bukan kecerdasan tinggi yang terbukti paling mematikan. Nah, dalam konteks ini, kecerdasan mesin punya alibi kuat lah ya. Bukan dia pelaku utamanya. Wah, itu perspektif yang benar-benar ngebalikin cara pandang umum sih. Fokusnya bukan di kecanggihan teknologi atau kecerdasannya, tapi di niat atau dorongan di baliknya. Yang di manusia seringnya dari otak lama. Ini bikin analogi kolonisasi jadi kurang pas ya buat AI, kecuali kita asumsi AI bakal punya dorongan serupa. Oke, setelah ngebantah analogi itu sama dua ketakutan utama tadi, gimana dong Hawkins nyaranin kita seharusnya mikirin risiko AI ini? Ada kerangka yang lebih jelas nggak yang dia tawarin berdasarkan pemisahan tadi? Ada. Dia nawarin cara pikir yang lebih terstruktur buat nilai risiko dari teknologi canggih apapun, termasuk AI. Caranya dengan bedain 3 faktor kunci yang sering banget kecampur aduk dalam diskusi awam. Replikasi, motivasi, dan kecerdasan. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, replikasi. Hawkins bilang, sistem apapun yang punya kemampuan buat replikasi diri sendiri secara efisien, cepat, dan nggak terkendali, itu bahaya secara inheren. Contoh paling jelas ya virus biologi atau worm komputer. Kemampuan mereka nyebar dan perbanyak diri tanpa batas itu sumber bahaya utama mereka. Nah, sekarang gimana sama AI? AI canggih yang kita bayangin, kayak sistem yang bisa mikir dan belajar, itu nggak otomatis punya kemampuan atau keinginan buat replikasi diri sendiri secara fisik di dunia nyata, atau bahkan secara digital secara masif dan otonom. Mendesain AI yang bisa, katakanlah, bangun pabrik buat bikin kopian dirinya sendiri, itu tantangan rekayasa yang luar biasa sulit. Jauh lebih sulit daripada sekedar bikin dia pintar. Jadi, menurut Hawkins, resiko dari replikasi AI yang tak terkendali itu sebenarnya rendah, kecuali kita sengaja susah payah rancang kemampuan itu ke dalamnya. Virus, itu jelas bahaya kalau lepas kendali. Tapi AI canggih kan bukan virus. Gimana faktor kedua? Motivasi. Apa AI bisa tiba-tiba pengen sesuatu yang bahaya? Nah, ini poin krusial kedua. Motivasi. Kayak yang udah kita bahas tadi, dorongan dasar makhluk hidup, bertahan hidup, cari sumber daya, reproduksi, dominasi, itu kan produk evolusi biologis miliaran tahun. Tekanan seleksi alam yang kuat buat nyebarin gen. AI yang nggak lewat proses evolusi biologis dan nggak perlu replikasi buat bertahan hidup, yang nggak bakal spontan ngembangin dorongan-dorongan kayak gini. Kalau sebuah AI punya motivasi, ada tujuan, misalnya maksimalin profit trading saham atau menangin main Go, itu karena kita, perancangnya, yang secara eksplisit memprogram atau melatih tujuan itu ke dalamnya. Jadi resiko yang datang dari motivasi AI itu sepenuhnya tergantung tujuan apa yang kita pilih buat kasih ke dia dan gimana kita rancang sistem kontrolnya. Bahayanya nggak muncul dari dalam AI itu sendiri, tapi dari desain kita. Nah, ini kuncinya nih. Kalau motivasi harus kita desain, berarti risiko utama ada di kita dong ya. Di pilihan desain kita, bukan di AI-nya yang tiba-tiba jadi punya niat jahat sendiri. Tepat sekali. Ini ngarah ke faktor ketiga dan terakhir. Kecerdasan itu sendiri. Menurut Hawkins, dari 3 faktor ini, replikasi, motivasi, kecerdasan itu yang paling jinak atau paling nggak bahaya secara inheren. Kecerdasan yang didefinisikan Hawkins sebagai kemampuan belajar, bikin model prediksi soal dunia, dan pakai model itu buat rencanain tindakan, itu cuma sebuah alat. Alat yang kuat banget emang, tapi tetap aja alat. Sebuah mesin yang cerdas banget dalam pahamin fisika, kimia, atau ekonomi, yang nggak serta-merta jadi bahaya cuma karena tingkat pemahamannya tinggi. Bahaya baru muncul kalau kecerdasan ini digabungin sama 2 faktor lain, kemampuan replikasi diri tak terkendali atau motivasi atau tujuan yang bahaya. Entah yang sengaja dirancang jahat atau yang dirancang cerobos sampai bikin konsekuensi nggak diinginkan. Tapi kecerdasan itu sendiri, kemampuan buat tahu dan belajar, nggak otomatis micu replikasi atau ngelahirin motivasi jahat.
Pisau tajam itu kan alat berguna, tapi bahaya di tangan orang niat jahat atau ceroboh. Kecerdasan AI, dalam pandangan ini, ya mirip gitu. Jadi kalau kita pilah-pilah gitu ya, replikasi, motivasi, sama kecerdasan, pesan utama Hawkins kayaknya gini, ketakutan kita sama skenario kiamat AI, di mana AI super cerdas, otomatis jadi jahat, dan ngambil alih dunia, itu mungkin dasarnya asumsi keliru. Karena nyampur adukin tiga hal ini. Tapi ini penting nih, Hawkins nggak bilang AI itu nggak bahaya sama sekali kan? Dia tetap ngakuin ada risiko nyata. Oh, sama sekali enggak. Hawkins jelas banget soal ini. Dia nggak nolak adanya bahaya yang sangat nyata dan mendesak dari AI. Bahayanya ini bukan datang dari AI yang tiba-tiba sadar terus pengen musnahin kita, tapi dari gimana manusia milih buat gunain teknologi AI yang kuat ini. Contohnya banyak dan udah di depan mata kita kok. Pengembangan senjata otonom yang bisa milih dan nyerang target tanpa campur tangan manusia. Penggunaan AI buat nyebarin disinformasi, hoax, propaganda secara masif dan tertarget buat manipulasi opini publik atau ngacak-ngacak demokrasi. Potensi AI buat sistem pengawasan massal yang langgar privasi dan kebebasan sipil, atau bias algoritma yang bisa terusin atau malah perburuk ketidakadilan sosial. Wah, iya juga ya. Itu semua risiko yang udah kelihatan sekarang. Betul, ini resiko-resiko konkret yang perlu kita hadapi sekarang. Lewat regulasi yang bijak, standar etika yang kuat, kerjasama internasional, dan desain sistem yang bertanggung jawab, kita perlu fokus gimana mastiin AI dipakai buat kebaikan, gimana cegah penyalahgunaannya sama aktor jahat, baik negara atau bukan, dan gimana ngurangin dampak negatif yang nggak disengaja. Ini area pertempuran yang sebenarnya sekarang ini. Jadi, ada beda besar nih antara resiko penggunaan AI oleh manusia yang nyata dan mendesak dengan resiko eksistensial dari AI itu sendiri, yang menurut Hawkins kemungkinannya kecil karena sifat dasar kecerdasan. Benar sekali. Kerangka pikir Hawkins ngebantu kita bedain keduanya. Risiko eksistensial, ketakutan bahwa AI karena pinternya aja, bakal secara intrinsik jadi ancaman buat keberadaan manusia, kayak jin keluar dari botol dan nggak bisa dikendalin lagi, itu menurut analisisnya, dasarnya pemahaman yang kurang pas soal hubungan antara kecerdasan, motivasi, sama replikasi. Kalau teorinya benar, kita nggak perlu terlalu khawatir AI bakal bangun suatu hari, terus mutusin buat musnahin kita atas kemauannya sendiri. Kita punya waktu dan kemampuan buat ngelola risiko nyata yang datang dari gimana kita sebagai manusia, ngembangin dan nerapin teknologi ini. Fokusnya geser dari takut sama mesin jahat ke tanggung jawab kita sebagai pencipta dan pengguna. Oke. Jadi, kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari pembahasan bab 11 buku Hawkins ini adalah ketakutan soal ledakan kecerdasan tak terkendali atau AI yang otomatis jahat itu mungkin lebih banyak akarnya di fiksi ilmiah sama salah paham soal apa itu kecerdasan. Ya setidaknya menurut teori Hawkins. Pemisahan tegas antara kemampuan belajar, kecerdasan, sama dorongan dan tujuan motivasi itu jadi kuncinya. Dan implikasinya, risiko paling mendesak dan nyata itu bukan dari AI-nya sendiri yang tiba-tiba punya niat buruk, tapi dari gimana kita sebagai manusia milih buat ngerancang, ngontrol, dan gunain teknologi yang kuat banget ini. Tepat. Dan ini bawa Pitung ke sebuah pemikiran penutup nih, yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau pemisahan fundamental antara kecerdasan, kemampuan belajar, dan motivasi, dorongan yang sering primitif di manusia karena warisan otak lama, ini adalah kunci buat pahamin risiko AI, maka ini secara radikal ngubah fokus perhatian kita. Perhatian kita seharusnya nggak melulu cuma soal gimana bikin AI makin pintar aja. Tantangan yang jauh lebih besar dan lebih penting itu adalah gimana kita nanamin tujuan, nilai, dan batasan yang pas ke AI yang kita ciptakan. Gimana kita mastiin tujuan yang kita kasih ke AI itu benar-benar sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan jangka panjang. Gimana kita bangun sistem kontrol yang kuat dan aman. Pertanyaan krusialnya geser dari sepintar apa kita bisa bikin AI, jadi gimana kita mastiin AI yang kita bikin itu aman, bermanfaat, dan terkendali. Membekali mesin dengan nilai atau tujuan yang benar, kayaknya jauh lebih mendesak dan sulit daripada sekedar bikin dia pinter. Dan tanggung jawab itu ya sepenuhnya ada di kita. Terima kasih banyak sudah bawa materi yang, wah benar-benar bikin mikir ini buat kita diskusikan. Perspektif Hawkins yang bongkar asumsi umum soal resiko AI, ini ngasih sudut pandang baru yang penting banget rasanya. Semoga pembahasan mendalam kita kali ini bermanfaat ya buat Anda. Mungkin pertanyaan buat direnungkan selanjutnya, gimana pemahaman baru soal perbedaan sifat dasar antara kecerdasan dan motivasi ini ngubah cara Anda pribadi mandang masa depan AI dan prioritas dalam pengembangannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.